kiranya ibadah Natal online kami ini ya Bapa dapat membawa sukacita dalam hati kami, hati adik-adik di rumah semua Tuhan. Kiranya Kau mau berkati dan Kau mau sertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita berjalan bersama Yesus. Mari kita bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Halo anak-anak sekolah minggu GKJTU Semarang 5 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Wah, puji Tuhan, baik ya. Karena hari ini kita semua merayakan hari Natal. Hari Natal itu adalah hari kelahiran juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan semuanya. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah siap semuanya? Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Sucikan hati dan pikiran kami dan seluruh tubuh jiwa raga kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal hingga akhir.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini akan dibaca Alkitab kita dari Matius 2 ayat 1 sampai 18. Ya, kakak-kakak yang sudah bisa membaca, dibuka ya, dibaca. Matius 2 ayat 1 sampai 18. Nah, apa ceritanya ya di sana? Nah, adik-adik yang belum dapat membaca, dengarkan ceritanya hari ini ya. Nah, adik-adik, coba sekarang kita lihat apa yang ada di belakangnya Om Beni. Oh, ada kandang domba ya. Nah, Tuhan Yesus itu dulu lahir di kandang domba. Ya, Tuhan Yesus lahir di mana? Nah, di negara Israel ya, di kota Bethlehem. Ya, pada waktu itu di Israel rajanya adalah Raja Herodes. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir, ada 3 raja dari timur ya yang melihat bintangnya di langit. Nah, mereka melihat bintang di langit, kemudian dia datang ke Yerusalem ya, ke Raja Herodes tadi menanyakan, dikiranya Tuhan Yesus itu lahir di kota Yerusalem. Nah, kemudian 3 raja ini menghadap Raja Herodes. Dia bertanya, di manakah raja yang baru lahir itu? Nah, mendengar Raja Herodes mendengar berita ini, terkejut adik-adik. Loh, ada seorang raja yang lahir? Tidak ada. Ya. Tetapi saya telah melihat bintangnya. Ada raja yang baru lahir. Nah, kemudian Raja Herodes ini, adik-adik, menyuruh mereka pergi ke kota mencari di mana Yesus lahir itu. Disuruh menyelidiki. Orang Majus tadi disuruh mencari di tempat di mana Yesus lahir. Nah, kemudian mereka 3 raja ini berjalan, dituntun oleh bintang itu. Nah, tibalah 3 raja ini di mana? Di kota Bethlehem. Nah, kemudian 3 raja ini masuk ke dalam kota Bethlehem dan dia masuk di sebuah kandang, di mana di kandang itu ada Tuhan Yesus yang dilahirkan di situ. Setelah orang Majus tadi sampai ke kandang domba itu, kemudian orang Majus tadi mempersembahkan ya emas, perak dan kemenyan. Mereka bersukacita. Nah, kemudian orang Majus ini meninggalkan kota Bethlehem, pulang ke negerinya. Nah, melewati jalan lain ya, tidak memberitahukannya kepada Raja Herodes. Nah, adik-adik, ketika Raja Herodes tahu bahwa orang Majus ini tidak memberitahukan di mana Yesus lahir, Raja Herodes menjadi marah, adik-adik. Nah, kemudian saking marahnya ya, Raja Herodes ini menyuruh tentara-tentaranya pergi ke Bethlehem ya, di mana di sana mencari bayi Yesus dan menyuruh apa adik-adik, membunuh semua bayi-bayi yang lahir, yang bayi-bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu. Wah, kejam sekali ya. Ternyata Raja Herodes ini adalah raja yang kejam. Dia tidak mau Tuhan Yesus lahir dalam dunia ini. Ia tidak mau kalau ada raja yang baru lahir di negara Israel, ya. Karena Raja Herodes ini adalah raja yang sombong. Nah, adik-adik, ketika tentara-tentara itu datang ke negeri Bethlehem, semua bayi-bayi dibunuh di sana. Bayi-bayi laki-laki ya dibunuh. Nah, kemudian terjadi tangisan-tangisan ibu, di mana bayi-bayinya itu dibunuh, adik-adik. Nah, mereka menangis ya, karena di sana terjadi pembunuhan. Tetapi Allah Bapa di surga mengirimkan malaikatnya ya kepada Maria dan Yusuf, memberitahukan bahwa mereka supaya pergi ke negeri Mesir ya, membawa bayi Yesus.
Nah, kemudian malaikat itu datang kepada Maria dan Yusuf melalui mimpi, ya. Kemudian menyuruh mereka supaya membawa bayi Yesus ke negeri Mesir. Akhirnya pada malam itu juga adik-adik, Ibu Maria dan Bapak Yusuf pergi ke kota Mesir, meninggalkan kota Betlehem. Dan Raja Herodes tidak menemukan bayi Yesus. Ya, Raja Herodes sangat marah, ya, sehingga mereka menyuruh membunuh semua bayi laki-laki itu. Nah, tetapi Allah menolong Yesus. Mereka disembunyikan di negeri Mesir. Ya, Raja Herodes sangat kecewa dan ia pulang kembali ke istana Yerusalem. Nah, adik-adik, kejam enggak Raja Herodes? Kejam sekali ya. Nah, pada peringatan hari Natal ini juga seperti pada waktu tahun yang lalu. Hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya, adik-adik, yang kita peringati sekarang ini. Dan pada waktu itu adik-adik, ketika Tuhan Yesus lahir itu, ya, ada bencana toh. Nah, ada pembunuhan di mana bayi-bayi laki-laki dibunuh. Takut enggak menakutkan? Wah, menakutkan sekali. Ya, karena perbuatan Raja Herodes yang kejam itu. Nah, pada saat ini adik-adik kita memperingati hari Natal. Ya, tetapi pada saat ini hari Natal yang kita rayakan ini dengan secara online. Ya, di rumah adik-adik saja, tidak boleh pergi ke gereja. Karena apa adik-adik? Iya, karena ada virus corona. Ya, virus corona yang menyebarkan penyakitnya yang bisa mengakibatkan kematian. Di hari Natal ini adik-adik kita menderita semuanya, ya. Tidak bisa pergi ke gereja. Ya, kita tidak boleh bersalam-salaman, tidak boleh bergerombol-bergerombol. Ya, kita harus mencuci tangan, kita harus memakai masker terus setiap hari. Ya, yang kalau kita memakai masker ya bernafasnya kan sulit ya adik-adik, tapi kita harus memakainya supaya kita terbebas dari virus corona. Nah, adik-adik, di tengah-tengah virus corona ini Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, seperti pada waktu itu, ya, Tuhan Allah menyuruh malaikatnya datang kepada Ibu Maria dan Yusuf supaya bayi Yesus diselamatkan, supaya pergi ke Mesir. Nah, pada waktu ini juga adik-adik, Tuhan pasti akan menolongnya, ya, membebaskan kita dari virus corona. Ya, caranya bagaimana? Ya, caranya kita harus mematuhi protokol kesehatan itu. Kemudian yang kedua adalah kita harus rajin berdoa, rajin beribadah, ya, walaupun kita tidak boleh pergi ke gereja, ya, tetapi kita bisa berdoa di rumah, ya. Kita bisa belajar beribadah melalui online, melalui HP, ya, supaya kita tetap bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita harus rajin, tidak boleh malas, ya, tidak boleh malas berdoa. Harus selalu berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, ya. Kemudian kita harus mentaati protokol kesehatan. Ya, dengan kita sering-sering mencuci tangan pakai sabun, ya. Setelah habis bermain, ya, ada berpergian, adik-adik harus mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Nah, di samping mencuci tangan dengan sabun, adik-adik harus selalu pakai masker kalau pergi bepergian, ya, kalau bermain bersama harus pakai masker, ya. Kemudian adik-adik jangan lupa juga pakai hand sanitizer ini di tangannya, ya, supaya bersih. Nah, kemudian lagi tidak boleh bergerombol-gerombol, ya. Tidak usah bermain dulu bergerombol-gerombol dulu, ya. Kalau bermain bergerombol-bergerombol pakai masker adik-adik. Nah, itulah protokol kesehatan yang harus kita lakukan, adik-adik kita lakukan bersama-sama supaya kita tercegah dari virus corona ini. Nah, itulah merupakan pertolongan dari Tuhan, ya, adik-adik harus kita patuhi bersama-sama. Nah, kita tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan adik-adik, ya, supaya Tuhan memberikan pertolongan kepada kita
Tuhan membebaskan kita semua dari virus corona itu ya, supaya nanti kita boleh bersama-sama lagi beribadah di gereja, boleh bersekolah ya, boleh bermain bersama teman-temannya ya adik-adik. Nah, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita bersama-sama ya, seperti Tuhan menolong Ibu Maria dan Bapak Yusuf tadi ya. Nah, adik-adik, cerita Natal hari ini demikian ya. Nah, supaya kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan, pada Natal ini kita tetap bersukacita bersama-sama. Nah, adik-adik, ada satu pertanyaan dari Om Beni buat adik-adik semua, nanti lewat HP ya, lewat apa itu suara ya, perekam suara ya. Pertanyaan nanti yang pertama, kedua dan ketiga akan mendapatkan hadiah ya. Pertanyaannya begini ya. Siapa raja yang ingin membunuh Yesus Kristus, bayi Yesus ya? Siapa raja yang ingin membunuh bayi Yesus Kristus? Ayo cepat-cepatan pakai perekam suara di HP. 1, 2, 3 mendapatkan juara. Nah, adik-adik ya. Nah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Di masa virus corona ini Tuhan, kami memperingati hari Natal. Namun kami tetap bersuka cita karena Tuhan senantiasa memelihara di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami semua, lindungi kami semua dari bahaya virus corona. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita akan melihat penampilan dari adik-adik kita sekolah minggu yang sudah memberikan pujian persembahan untuk Natal buat teman-temannya dan kartu ucapan Natal untuk kita semuanya. Mari kita saksikan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus.
Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk hari ini Kau telah menuntun kami dalam ibadah Natal online sekolah minggu Semarang Bapak. Tuhan, terima kasih untuk penyataan peserta perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang di rumah, kiranya Kau berikan kesehatan, keceriaan melalui Natal ini Bapak. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru kami dan Kau selalu berikan kesehatan. Gereja kami Bapak, kami lindungi Bapak. Kami serahkan semua dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa syukur. Amin. Terima kasih dan ingat selalu pakai masker, tetap jaga jarak antar sesama dan selalu cuci tangan di air mengalir. Terima kasih. Selamat